Halo, di video ini saya mau share pengalaman saya saat saya berada di Amerika Serikat dan transfer menggunakan salah satu aplikasi. Nah, alasan dibalik kenapa saya buat video ini, beberapa waktu lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, saya dapat rekomendasi video yang ditonton dari YouTube. Videonya ini baru dibuat beberapa hari lalu juga. Terus pembuat videonya ini adalah salah satu orang pemilik akun YouTube yang terverifikasi dan jumlah subscribernya itu 600 ribuan dan emang orang itu hebat, mantap. Nah, di videonya ini beliau itu membahas tentang cryptocurrency, tapi di awal-awal video tentang mata uang pengganti dolar, kenapa dolar harus diganti, saya tidak mempermasalahkan tentang substansinya, tapi di video ini di awalnya beliau menjelaskan bahwa kalau kita mau transfer misalnya dari Indonesia ke Amerika atau Amerika ke Indonesia atau dari negara manapun yang currency-nya berbeda atau mata uangnya berbeda, itu menggunakan aplikasi namanya Swift. Nah, di video tersebut beliau menjelaskan bahwa kalau kita transfer antar negara, misalnya mau dari Amerika ke Indonesia atau Indonesia ke Amerika pakai Swift, itu nyampenya 2-3 hari. Terus kalau misalnya input datanya ternyata salah dan minta dikembaliin duitnya, itu juga nyampenya akan 2-3 hari kemudian. Terus juga biaya transfernya 25 USD. Wah, 25 USD itu gede banget buat saya. Terus apalagi cuma untuk biaya transfer. Terus kalau di Indonesia kan juga kalau kita mau transfer antar bank gitu ya, sebelum kita klik kirim atau apalah, nanti kita kan diminta konfirmasi dulu, benar nggak nih namanya siapa, terus nomor rekeningnya ini, barulah kita bisa kirim. Tapi kalau di sistem Swift enggak, jadi kita kirim dulu baru nanti akan nomornya itu terkonfirm, jadi kemungkinan salahnya itu bisa lebih besar. Nah, terus di akhirnya beliau menyatakan bahwa sistem Swift itu seperti sampah. Nah, saya mau share pengalaman saya selama berada di Amerika, saya sering banget kirim-kirim uang ke Indonesia. Gak banyak sih, ya, range-nya itu antara 500 sampai 700 dolar per bulan saya kirim ke Indonesia. Selama saya di Indonesia saya nggak pernah pakai aplikasi Swift, dan saya pakai salah satu aplikasi yang jadi kalau di video tersebut beliau mengatakan bahwa kenapa dolar harus diganti karena sistem transfer antar negara itu menggunakan Swift. Nyatanya pas saya lagi ada di Amerika, saya memang nggak pernah pakai Swift, dan ternyata memang ada aplikasi-aplikasi yang kalau ngirim duit itu mau ke negara manapun juga relatif cepat. Nah, saya pakai salah satu aplikasi namanya aplikasi Wise. Nah, di sini saya nggak dibayar sama sekali. Ini murni berdasarkan pengalaman saya pribadi dan saya puas menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kalau saya kirim uang itu saya selalu menggunakan aplikasi namanya Wise. Terus waktu ngirimnya itu relatif, tapi rata-rata kurang lebih antara 10 sampai 15 detik itu uang nyampe ke Indonesia. 10-15 detik saja itu nyampe. Nggak seperti yang dibilangin kalau kita harus pakai Swift. Saya juga nggak pernah pakai Swift karena saya pakai aplikasi yang lain yaitu Wise. Jadi nggak harus nunggu 2-3 hari terus uang itu nyampe, nggak, 10-15 detik aja. Terus biaya transfernya berapa? Nah, kalau tadi dibilangin kalau mau transfer uang biaya pengirimannya 25 USD. Wah, itu gede banget cuma buat biaya transfernya aja, charge transfer. Nah, di aplikasi Wise ini biaya charge-nya ya beda-beda tergantung semakin besar uang yang kita kirim itu, maka akan semakin besar biaya transfernya. Terus kita bisa beberapa opsi itu, mau kirim pakai opsinya pakai kartu kredit lah atau pakai saya lupa, tapi saya selalu pakai yang namanya ACH tulisannya. Nah, kalau ACH itu biaya transfernya rendah banget, itu bisa $1 lah, bisa $2, $3, $5. Itu nggak nyampe 25 USD. Tapi itu di kasus saya kalau transfernya cuma sekitar $700 saja. Di atas $700 saya nggak tahu juga ya, kurang tahu. Terus
Tadi dibilangin juga kalau mau transfer, sebelum klik transfer itu nomor akan terkonfirmasi setelah kita klik transfer, itu kalau pakai aplikasi Swift. Nah, kalau di aplikasi Wise ini, maka kita sama seperti transfer saat ada di Indonesia, antar bank yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita klik kirim, maka akan terkonfirmasi dulu dikirim ke namanya siapa, nomor rekeningnya apa. Jadi kita akan tahu dan kemungkinan untuk salah kirimnya itu jauh lebih kecil. Nah, itu pengalaman saya menggunakan aplikasi Swift. Jadi saya mau komentarin aja pembukaan video yang beliau bilang bahwa kirim antar negara itu ribet banget. Itu kalau pakai dolar itu ribet banget, itu kenapa dolar harus diganti dengan cryptocurrency. Nah, saya tidak mempermasalahkan tentang cryptocurrency-nya sama sekali, dan video-video substansi pembahasan setelah introduction-nya ini, tapi background-nya ini saya mau sedikit komentar dan share pengalaman saya mungkin ke teman-teman yang mau studi lanjut ke Amerika atau mau jalan-jalan ke Amerika, mungkin bisa menggunakan aplikasi ini, Wise. Ini yang berlaku saat ini ya, di akhir Juni 2022. Saya nggak tahu kalau misalnya ada teman-teman yang nonton di tahun depan atau 2025 atau 2000 berapa, mungkin ada aplikasi yang lebih canggih. Nah, saya mau tunjukin ya aplikasinya pakai iPad saya saja aja. Oke, saya akan menunjukkan aplikasi Wise-nya. Ini saya sudah buka dari iPad. Nah, ini saya akan buka di App Store. Nah, ini ya, misalnya ini nama aplikasinya Wise. Nah, ini aplikasinya tuh yang sebelah kanan, Wise X Transfer Wise. Nah, ini kita buka. Terus kita nih reviewnya, ratingnya 4,6. Terus downloadannya 111,2 MB. Ya udah, kita buka saja, download dulu. Terus kita tunggu downloadannya sampai selesai. Nah, sudah selesai downloadannya, kita buka open. Nah, ini aplikasinya ya, karena ini berhubungan dengan aplikasi bank, jadi saya tidak akan nunjukin dalemannya aplikasi ini dengan akun saya. Jadi teman-teman bisa cek-cek sendiri, download, terus input datanya. Ini jadi recommended banget aplikasinya. Cuma butuh waktu rata-rata 10-15 detik untuk transfer uang, tapi bisa lebih lama juga, karena pertama kali saya ngirim uang itu saya nunggu beberapa jam, 6 jam kalau tidak salah. Terus pernah juga ngirim nunggu 2 jam, tapi rata-rata ya 10-15 detik. Itu di kasus saya yang ngirimnya cuma $700. Saya tidak tahu kalau lebih dari segitu butuh berapa lama waktunya. Jadi recommended banget buat teman-teman yang mau studi lanjut ke Amerika, atau orang tua yang punya anaknya lagi ada di Amerika mau kirim duit ke sini, atau yang lagi di Amerika mau ngirim-ngirim duit ke keluarganya di Indonesia. Ini cepet banget, bukan cuma di Amerika tapi bisa juga ke negara-negara lain. Terima kasih, semoga videonya ini bermanfaat.